Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini saya mau bahas ya lebih ke berbagi tips sih. Jadi gimana sih biar kalau buat SMS gacun itu hasilnya itu ya minimal nanti bakal bisa dapat 500 watt RMS lah ketika di load di 10 ohm ya. Karena ya Ferit saya aja ini yang kecil itu ini ETD 39 ya. Ini aja bisa dapat 800 watt ketika di load di 11 ohm. Jadi dan biasanya kan kebanyakan mas-masnya itu pakai Ferit yang agak gede. Jadi saya yakin 500 watt tembus lah. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi. Cuma di sini saya mau jelaskan yang ini dulu karena ini nanti sangat mempengaruhi hasil akhir dari CMS ini ya. Jadi ini nanti bakal mempengaruhi kayak kalau buat amplifier noise atau enggak, kalau buat supply ya. Terus nanti bakal ada suara berdecit atau enggak, ngerek, ngesas. Terus kalau misal trimpotnya gacun diputar dikit, kalau enggak pas nanti bakal ada suara tak 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 gitu sih. Jadi ini menurut saya sangat penting sih. Apakah itu? Ya, itu adalah pasnya lilitan primer dengan frekuensi si PWM ya. Itu harus pas. Ya, sebenarnya bisa dilebihkan, cuma ya bakal terjadi hal-hal yang saya sebutin tadi. Itu sih konsekuensinya. Jadi itu harus dipasin biar hasil dari SMS ini sangat oke ya. Jadi ya itu harus dipasin. Ya sebagai penggambaran gini aja deh. Gacun itu kan standarnya 23 kHz ya. Terus masnya ngelilit feritnya itu 40 lilit. Itu kalau dikasih tegangan input, jadi di jumper dengan lampu bohlam gitu ya. Itu ketika ditancapkan lampunya bakal nyala terang, kemudian padam. Itu udah cukup, Bro. Jadi 40 lilit itu udah lebih dari cukup. Udah sangat pas gitu maksudnya, udah pas banget. Jadi ya jangan dilebihin sampai 50 bahkan sampai 60 lilit. Kalau dilebihin ya bakal nimbulin kayak tadi gitu loh. Kan misalnya banyak banget sih yang pemborosan kawat email, hasilnya juga nggak sip gitu sih. Jadi ini harus pas sih. Dan banyak juga di luar sana itu menyarankan tuh lilitannya banyak ya, masih menyarankan buat naikin frekuensi dari si gacunnya. Itu parah sih. Hasilnya loyo, tambahin frekuensinya itu hasilnya semakin loyo gitulah. Jadi kalau mau modif itu sebenarnya gimana sih mas biar jos hasilnya? Di sini saya sudah rangkumin ya, udah saya catetin kayak gini. Ini mulai 23 kHz untuk 40 lilit, 28 kHz buat 35 lilit, 34 kHz buat 30 lilit, dan sampai 92 kHz buat 10 lilit. Ini dapatnya dari mana? Ini bukan ngawur ya. Ini saya hitung sendiri. Jadi pure bener-bener saya cari sendiri sih ini. Jadi segini. Mungkin ada yang tanya kok nggak pakai patokannya nggak pakai Henry mas, kayak nilai induktansi itu. Ya nilai induktansi itu gini bro, saya sendiri memang yang pertama nggak punya alatnya. Alasan pertama saya itu ya nggak punya alat. Dan yang kedua, Ferit dikasih gap dengan nggak, hasilnya itu udah beda. Jadi itu menurut saya kurang cocok buat jadi acuan ini. Sedangkan kalau lilitan dari semua Ferit mulai dari ETD yang kecil sampai yang E8 ini sama. Jadi kalau misal pakai 23 kHz kemudian pakai E55 kemudian dililit cuma 20, ya tetap nggak bisa setat. Ya tetap harus 40 lilit. Jadi itu sih menurut saya yang paling cocok ini ya pakai lilitan ini saya buat acuan. Dan nggak harus perlu alat-alat yang pas gitu. Nah jadi tinggal pilih aja ya
mau main frekuensi 23 sampai 92 kHz. Tapi yang paling berasa peningkatannya itu adalah misal awalnya 23 ya, kemudian main di 50 kHz sampai 57. Yang paling berasa ya di puncaknya ini sih peningkatannya ketika di load ya. Kalau main 92 kHz nanti yang paling berasa itu adalah tegangan awalnya. Jadi walaupun VR-nya mentok kiri ya, terus lilitannya sekunder hanya misal sama dengan primernya cuma 10 lilit, tapi ntar hasilnya tegangannya itu gokil sih, bisa sampai nyentuh 160 volt DC. Kondisi segini loh, ini belum digas lagi, itu gokil sih buat tegangan awalnya. Cuma ketika di load nanti buat yang dihasilkan mirip-mirip dengan 50 dan 57 sih. Ini 50 dan 57 ini juga mirip-mirip sih sebenarnya. Jadi yes, paling oke sih menurut saya di 50 dan 57 ini sih. Jadi voltase yang dihasilkan itu nggak terlalu bandang, tapi watt yang dihasilkan juga lumayan gede. Nggak kayak yang ini titik ini tegangan awalnya itu gokil sih, sampai 160 volt DC itu terimpot mentok kiri loh, itu gokil banget sih. Tapi waktu di load ya hampir mirip buat ini. Mungkin memang faktor Ferit ya, karena kan saya buat tesnya ini saya pakai ETD39 ini sih, yang hanya bisa ya 600, 700, 800 lah, 700, 678 watt itu. Puncak tertinggi 800 watt di 50 kHz. So jadi mau pilih berapa bebas ini sih. Tapi sebelum memilih saya saranin buat lihat datasheet dari si Feritnya sendiri ya. Soalnya nggak semua Ferit bisa dimainkan frekuensinya sesuka hati kita. Kayak misal kayak ETD39 ini nggak bisa main di frekuensi 50 ke bawah, nggak bisa. Jadi mulai 46 ini nggak bisa, 40 ke bawah itu kalau dipaksakan gimana ya bakal ngeses, tenaganya ampas dan lain-lain. Wes mesti sih kalau startnya ya tetap bisa, cuma hasilnya nggak bakal jos, kayak ngeri dan gitu-gitulah pokoknya. Jadi harus diperhatikan juga untuk Feritnya ya, mau main berapa itu harus diperhatikan. So jadi kayaknya masalah frekuensi cuma gini aja. Sekarang kita ke duty cycle. Ini juga nggak kalah ribet pokoknya wes. Yo. Untuk duty cycle sendiri ini sebenarnya saya agak bingung jelasin sih. Cuma karena ini sangat penting, nggak bisa di skip. Dan apalagi kalau main regulasi ini sangat-sangat harus diperhatikan. Karena kalau sampai kelebihan itu stop, MOSFET-nya meledos, saya yakin. Dan meledosnya itu bukan kayak kelebihan arus. Yes, ketika di load tiba-tiba jebol, padahal MOSFET-nya nggak panas, gitulah. Tahu-tahu listrik trip, kalau nggak mau trip ya otomatis MOSFET-nya meledos, gitu ya. Nggak panas dan jadi ini mor-mor jebol, ini sangat berbahaya. Mulai MOSFET badak sampai cupu ini semua brodol. Saya udah pernah pakai Toshiba K2837 jebol, 60N60 itu yang badak jebol. Jadi saya udah ada 7 MOSFET berjatuhan. Tuh nangis sih bro pas dana anak maba seret gara-gara MOSFET itu parah sih. Jadi saya juga gak bingung, tapi ya saya jelaskan sebisa mungkin ya. Jadi gini, IC yang dipakai di seri Gacun ini adalah 3843. IC ini bisa mengolah duty cycle sampai 100%. Ya mungkin gak bulat ya duty-nya, tapi mendekati 100%. Mungkin 99 sampai 98 mentoknya. Dan caranya mengubah duty cycle-nya ini adalah dengan mengubah resistor dan kapasitor ini.
Jadi selain ini mengubah frekuensi, tapi juga mengubah duty cycle. Jadi saya saranin buat masnya itu pakai seri UC 3845 ini duty cycle-nya mentok 50%. Jadi buat nyetingnya sendiri ini sangat enak, mau pakai frekuensi berapapun, mau mentokin dutinya bisa. Tapi kalau ini yang seri 3843 ini mau pakai frekuensi misal 60 misal mau pakai frekuensi 50 kHz dan duty cycle 60%, itu nanti nyetingnya bakal susah banget. Karena gini, semakin gede nilai kapasitor ini, maka frekuensinya dihasilkan bakal semakin rendah. Bawaan gacon kan 103 ya, 103, dan frekuensinya dan resistornya ini 7x5. Ini menghasilkan enggak kelihatan ya. Oke. Ini menghasilkan duty cycle 95% dan frekuensi 23 kHz. Dan kalau mau ngubah ke berapa? 50, jadi tinggal nurunin si resistornya. Jadi intinya gini sih bro, semakin tinggi resistor ini, maka duty cycle-nya sendiri akan semakin tinggi juga, mentoknya 100%. Kalau pakai IC seri yang ini ya bakal mentok 100%. Pokoknya semakin tinggi nilainya resistor ini, duty-nya juga semakin tinggi. Dan kalau ini semakin rendah ya, maka frekuensinya bakal semakin rendah. Kalau ini duty, kalau ini frek, tapi tetap dua ini tetap saling berhubungan. So makanya saya katakan sulit, karena ya kalau mau nyeting di misal 50 kHz dan duty cycle misal 60%, maka masnya harus menentukan komposisi yang ini yang pas. Itu semakin rendah, semakin kecil ini, maka semakin tinggi pula frekuensinya. Dan semakin tinggi ininya, maka frekuensinya semakin rendah. Misal ini pakai satu gini bingung saya lihat. Pokoknya intinya ya, ini semakin rendah, frekuensinya semakin tinggi. Tapi kalau ini semakin ditinggikan, maka efeknya juga bakal berbalik. Semakin ini tinggi, maka frekuensinya bakal turun. Wes pokok dicoba ya. Saya juga bingung ini jelasinnya gimana ya kalian. Pokoknya dicoba ya. Tapi saya saranin IC-nya pakai yang ini, yang seri 45 ini ya, seri yang 45. Soalnya dutinya ini wis mentok 50%, dan saya rasa 50% ini kalau dipasangi regulasi ntar juga bakal aman. Walaupun saya ini belum uji coba secara praktek, karena saya udah habis banyak bro buat ini. Plus saya sekarang juga sudah jadi maba UM, ceritanya maba UM nih ya. Kalau sampai sebelum kuliah dan seret itu parah sih. Makanya saya nggak berani ini lagi, karena nanti bakal menghabiskan duit saya buat beli mousepad. Jadi masnya aja ya yang eksperimen. Saya saranin pakai IC ini ya, biar mudah buat nyetingnya. Jadi kalau misal pakai seri ini ya, IC 3845, ntar kapasitornya bisa disetting di ini saya pakai 102. Terus jadi 102 ini kalau dengan resistor ini, maka bakal
dapat frekuensinya super tinggi, sekitar 400-an kHz. Jadi tinggal naikin saja resistornya. Enak pakai tripod diukur dulu ya, pakai tripod, terus kemudian ketemunya 50 kHz berapa, dan maka duty cycle-nya biasanya antara 47 sampai 48 biasanya gitu wes. Ini susah sih buat jelasinnya, makanya agak belekak-belekuk ya. So jadi ini saya anggap viral ya, buat ini selesai. Jadi mungkin gitu buat duty cycle-nya ya. Jadi saya saranin duty cycle-nya 50 ke bawah, karena saya sendiri belum tahu batas aman duty cycle-nya. Untuk efeknya sendiri, kalau pakai seri 45 itu apakah semakin jos? Saya rasa buat hasil wattnya sendiri ini hampir sama ya. Cuma kalau untuk masalah jos-josan, kalau di load ya, percikannya masih gede yang series 43, karena duty cycle-nya sendiri masih gede yang ini. Bisa di set setinggi mungkin itu. Makanya ya segitulah, tapi untuk cari aman tetap 45 sih. Segitu aja. Saya sampai bingung sih ini jelasinnya. Lanjut, apa yang saya modif di gacun ini? Gimana ya? Yang saya modif di gacun ini adalah transistor ini transistor penguat kalau nggak salah ya. Pokoknya awalnya itu 9014 kalau nggak salah. Ini saya ganti ke BD 139. Kaki-kakinya harus diperhatikan ya. Ini kan saya bengkong-bengkong, itu harus diperhatikan basisnya mana, kolektornya mana, emitornya mana. Harus. Sebenarnya ini kalau nggak mau dimodif nggak apa-apa, cuma nanti efeknya kalau pakai transistor bawaan gacun, ntar ketika di load misal 11 ohm ya, gini ya, misal di load di 11 ohm ya, kok ngeblur 11 ohm bisa dapat 1000 watt. Tapi ketika di load di 5 ohm, ntar wattnya bakal turun. Iya sih, arusnya naik tapi voltnya nanti bakal dropnya bakal parah. Misal kita tulis 600 watt aja. Ini kenapa? Karena kayaknya supply IC-nya ini drop bro. Jadi waktu ini mau ngasih denyut yang lebih, ini nggak mampu karena udah keteteran di supply-nya yang nggak kuat ya. Jadi kalau ini udah diganti, ntar dari 11 ohm ke 5 ohm bakal lebih jos lagi, mungkin bisa 1500 watt, karena pada dasarnya 11 ohm ke 5 ohm, karena pada dasarnya balik pada dasarnya kalau di load di 11 ohm dan turun ke 5 ohm nanti wattnya bakal naik. Cuma itu harus mumpuni ya buat PWM nya, makanya dimodif ininya. Dan ada lagi nih yang saya modif, yaitu resistor ini, zener. Ini zener bawaannya 12 volt, ini saya ganti ke 15 volt. Saya sendiri nggak tahu ini efeknya apa, cuma ini saya ganti karena saya nggak punya zener 12 volt ya. Jadi waktu IC-nya meletus pas saya masih tanya soal ini, itu semuanya kena. Jadi 4148-nya juga saya ganti yang baru, plus karena saya nggak punya yang 12 volt, saya ganti 15 volt. Mungkin efeknya juga jadi lebih powerful, tapi nggak tahu juga sih. Jadi ini bisa dimodif bisa nggak, gitu aja. Apalagi ya, buat R sense ini bebas mau pakai berapa, misal pakai 0,22 rangkap 5 ya. Kalau misal masih kurang puas dari modif tersebut, masih kurang puas, ini bisa ditambahin. Ini tuh R1K, gunanya masih sama dengan ini, yakni intinya kalau apa ya, intinya ini tuh kalau IC-nya kena volt 1 volt gitu bro. Yang mana ya, agak rusak sih,
gacung saya rusak sih bro. Jadi oh ya, jadi kalau pin pin 1 2 3 pin 3 IC ini kena 1 volt, maka dia bakal standby. Jadi dengan merubahnya ini maka bakal sulit, ntar tegangannya masuk ke sini dapat 1 volt itu bakal sulit, makanya ini bakal memompa lebih keras lagi. Tapi saya udah cukup di 1K aja, tapi entah, nggak tahu. Tapi hati-hati, jangan terlalu ekstrim, misal 10K jangan, karena nanti bledos malah bahaya bro. Jadi yes gitu aja. Ribet sih ini jelasinnya. Oke. Jadi kenapa saya nggak bahas yang skema yang ini? Karena ini nggak ada spesialnya sih bro. Jadi ini yes tetap gacun FBT pada umumnya. Nggak ada spesialnya. Rahasianya sudah saya bongkar tadi ya. Jadi nggak ada spesialnya. Ntar untuk layout yang itu ntar bakal saya share, ntar bakal saya kasih link di video pembuatannya itu ya. Terus plus nantikan juga video pembuatan yang ini masih tahap revisi soalnya, makanya videonya belum ada. Double merit ya bro ya. Udah ada soft start plus OCP, ini OCP nya, tapi ini masih tahap revisi ya, jadi nantikan aja buat ini. Apalagi ya, kayaknya udah sih buat motifnya. So jadi gitu aja buat video kali ini. Terima kasih yang sudah menantikan video ini, dan mohon maaf kalau agak belak-beleku karena saya sendiri juga agak bingung buat jelasin yang ini. Terus pokoknya praktek aja dulu, praktek dulu, ntar juga paham sendiri. Oh ya, buat tadi pas ngubah frekuensinya tadi, ntar saya kasih link di bawah. Saya sudah pernah bikin caranya modif ini, soalnya cara modifnya ini. Terus saya mau revisi trimpodnya nanti gitu nggak usah. Yang penting trimpodnya nggak usah di ground kan, itu nggak apa-apa. Pokoknya gitu aja, nggak usah di ground kan. Oke. Di grounding kan juga bisa. Pokoknya kalau udah nyimak videonya pasti paham. Buat yang tanya misal patokannya, Mas, misal resistornya itu pakai berapa biar dapat frekuensi berapa, itu saya nggak berani nentuin ya. Karena gini bro, walaupun IC-nya mereknya sama ya, dengan resistor yang sama, itu nanti hasilnya bakal biasanya selisih. Jadi saya nggak berani nentuin berapa yang pas buat frekuensi itu dan duty itu ya. Ini dutinya, ini frekuensi. So gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Angel sih video ini.